Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 260, jangan lagi. Amanda Mo mendengar ucapan Charles Mo, merasa terharu, menepuk-nepuk pundaknya. Aku baik-baik saja. Beberapa hari ini dia tinggal di rumah. Selain makan, masih ada urusan apa lagi? Charles Mo tersenyum. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Kalau ada masalah, kakak sepupu pasti akan melindungi kamu. Hari itu ucapan Ricky Mo di rumah sakit. Charles Mo sama sekali tidak tahu. Amanda Mo menarik bibirnya. Senyumnya dipaksakan. Sebenarnya ada yang ingin dia bicarakan dengan Ricky Mo. Ada Charles Mo di sini, dia tidak bisa membicarakannya. Ricky Mo dan Charles Mo mengantar Amanda Mo sampai ke depan pintu rumah sakit. Bodyguard yang mengantar Amanda Mo kemari masih ada di sana. Ricky Mo dengan dingin memerintahkan bodyguard, antar nyonya pulang. Amanda Mo masih ada yang ingin dibicarakan, jadi dia tidak bergerak. Charles Mo meskipun masih kecil tapi seperti orang dewasa, juga bisa merasakan sepertinya Amanda Mo masih ada yang mau dibicarakan dengan Ricky Mo, lalu menunjuk ke dalam rumah sakit berkata, "Aku naik dulu ya." Selesai bicara dia langsung pergi. Amanda Mo melihat ke sekeliling, menarik pergelangan tangan Ricky Mo, menarik dia sampai ke pojok di mana tidak ada orang di sana. Memastikan di sekitar tidak ada orang, Amanda Mo melangkah kecil untuk mendekat, dengan tergesa-gesa membuka suara. Ricky Mo, di malam tahun baru, aku melihat bibi dan ayah kamu, diam-diam masuk ke satu kamar, tapi dengan cepat keluar lagi. Aku merasa di antara mereka berdua pasti ada rahasia. Ricky Mo dengan kasar menghempaskan tangan Amanda Mo, dengan kesal berkata, "Cukup, Ricky Mo. Yang aku katakan itu sungguh." Amanda Mo dengan kesal menarik dan mengacak-acak rambutnya. "Kamu harus percaya padaku. Kamu sampai sekarang masih belum bersih, kamu masih menjadi orang yang dicurigai, kenapa aku harus percaya padamu?" Raut wajah Ricky Mo sangat dingin. "Dan lagi, mereka adalah bibi kandung dan ayah kandungku. Maksud kamu mereka bekerja sama melukai kakek, lalu membuat seolah-olah kamu yang bersalah? Ini konyol. Aku tidak berkata seperti itu." Meskipun barusan maksud dia seperti itu, tapi dia tidak mengatakannya. Raut wajah Ricky Mo menegang, tapi dengan cepat kembali seperti semula. Dia menatap lekat-lekat Amanda Mo, nada suaranya penuh dengan ancaman. "Bukankah ini yang mau kamu katakan? Bibiku dan ayahku, mereka anak kandung kakek, mereka bisa melukai kakek. Kamu merasa aku bisa percaya? Bukankah dulu kamu mengatakan masalah ibumu ada hubungannya dengan keluargamu, kamu?" Ricky Mo tidak memberi dia kesempatan untuk melanjutkan bicara, langsung memegang pinggulnya dan menggendong dia, memasukkan dia ke dalam mobil, dengan acuh berkata, "Jangan lagi membuat aku mendengar ucapan seperti ini." Setelah itu, dengan dingin dia menutup pintu mobil, membalikkan badan dan pergi. Terhalang oleh kaca mobil, Amanda Mo melihat dia tidak membalikkan kepala langsung masuk ke dalam rumah sakit. Dia bersandar pada kursi mobil, mengepalkan tangan memukul jok yang ada di sebelahnya. Terlalu sulit ditebak. Pemikiran Ricky Mo terlalu sulit ditebak. Bahkan Charles Mo juga mengatakan, Ricky Mo akan melindungi dia. Tapi, apa yang sedang dipikirkan Ricky Mo saat ini? Kalau tidak dia akan selalu merasa tidak tenang. Sedangkan sikap Ricky Mo selalu dingin seperti ini, hal apapun selalu dia sembunyikan. Tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan, sedangkan sikapnya dingin seperti ini, Amanda Mo benar-benar tidak tahu dirinya harus bagaimana percaya padanya. Mobil berhenti di depan pintu villa. Amanda Mo yang tidak bersemangat duduk di dalam mobil tidak bergerak, mendengar suara Lucy Sen.
membalikkan kepala, melihat Lucy Sen sedang berdiri di luar mobil. Setelah Lucy Sen meninggalkan rumah sakit, terus merasa tidak tenang, langsung menuju ke villa menunggu di depan pintu sampai Amanda Mu kembali. Lucy Sen melihat dia sedang menatap dirinya, membukakan pintu mobil untuknya. Bagaimana? Bos besar tidak melakukan apa-apa terhadapmu kan? Amanda Mu turun dari mobil, menggeleng-gelengkan kepala menghela nafas. Aku malah berharap Ricky mau melakukan sesuatu terhadapku. Lucy Sen mendengar ini, alisnya mengerut. Masuk dululah, di luar dingin. Amanda Mu menarik Lucy Sen masuk ke dalam villa. Dia membawa Lucy Sen langsung masuk ke kamar, memberitahu Lucy Sen percakapan dirinya dengan Ricky Mo, dan semua yang dia pikirkan. Selesai Lucy Sen mendengar, dia terkejut. Bi, benarkah? Bagaimana mungkin? Kakek Mo terhadap kedua anaknya sangat baik, saat anak perempuannya menikah, mengeluarkan uang ratusan triliun untuk dibawa anaknya ke rumah suaminya, itu 20 tahun yang lalu. Lucy Sen kembali menganalisa sendiri, lalu berkata, terlebih lagi ayah bos besar. Kakek Mo terhadap Herman Mo juga sangat baik. Dari awal sudah membawa Herman Mo bekerja di perusahaan Mo. Menunggu sampai cukup umurnya, kakek Mo memberikan kekuasaan kepadanya. Mereka berdua tidak ada kepentingan bekerja sama melukai kakek Mo. Amanda Mu sama sekali tidak membantah ucapan Lucy Sen, sebaliknya malah menganggukkan kepala setuju. Benar. Mereka tidak ada kepentingan melukai kakek. Kalau hanya karena tidak senang denganku, mereka bisa menggunakan cara lain menyerang aku. Sama sekali tidak perlu menggunakan kakekmu untuk menyerang aku. Terus-menerus dibicarakan, sepertinya kembali ke poin awal. Bisa dikatakan, tidak bisa juga dikatakan. Sepertinya di antara ini saling berkaitan, tapi juga tidak bisa disambungkan, semuanya begitu kacau. Saat dianalisa dengan teliti, sama sekali tidak bisa menemukan kaitannya. Lucy Sen melihat Amanda Mu kebingungan, membuka suara menenangkan dia. Kamu juga jangan terlalu dipikirkan, aku percaya bos besar akan bisa menyelesaikan semua ini, dia tidak akan membiarkan kamu terlibat masalah, sekarang yang terpenting adalah, jaga kehamilanmu. Amanda Mu tidak berbicara. Semua orang mengatakan, Ricky Mo akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tapi Ricky Mo tidak memberitahu dia apapun. Dia teringat ucapan Charles Mo, bertanya pada Lucy Sen. Apa kamu tahu saudara kembar perempuan Ricky Mo? Tahu. Lucy Sen berjalan sampai ke samping Amanda Mo lalu duduk. Sepertinya namanya Stevie Mo, dengar-dengar parasnya sangat cantik, tinggal di luar negeri, juga seorang wanita yang kuat. Selesai Lucy Sen berbicara, dia merasa dirinya mengatakan dengan sangat ambigu. Dia menggaruk-garuk kepala, kembali menambahkan. Yang aku tahu juga hanya itu saja, dia seorang yang rendah hati. Amanda Mu menganggukkan kepala. Aku tahu. Otak Lucy Sen berputar dengan cepat. Untuk apa kamu menanyakan ini? Dia mau kembali. Seharusnya beberapa hari ini akan tiba. Dia pemeran yang hebat, kamu harus hati-hati dalam menghadapi dia. Lucy Sen sedikit khawatir. Sekarang semua anggota keluarga Mo merasa kamu yang mendorong kakek, kalau Stevie mau kembali, dia pasti akan mencari kamu. Aku tahu, kamu jangan terlalu khawatir, bukankah kamu mengatakan segala sesuatu ada Ricky Mo yang menggantikan aku untuk menyelesaikan masalah? Amanda Mu tersenyum lalu berdiri. Aku antar kamu keluar, tidak mudah beberapa hari ini ada waktu, kamu seharusnya banyak-banyak istirahat di rumah temani ayah dan ibu kamu. Lucy Sen tergerak oleh ucapannya, ikut berdiri. Baik. Kalau begitu aku pulang, begitu ada masalah, kamu telepon aku, kalau aku tidak mengangkat teleponmu kamu telepon James Gu, dia punya banyak waktu luang, sebisa mungkin buat dia sibuk. Bersambung. Titik.